Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya? Kami sapa pada malam hari ini. Semoga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Alhamdulillah Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat, sehingga bisa bertemu melalui perkuliahan daring dengan rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk mata kuliah ekonomi kreatif. Rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan ini pertemuan kita sudah masuk pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang manajemen kreatif. Dari pertemuan 1 sampai 9 kita bicara tentang bagaimana ekonomi kreatif ditumbuh kembangkan. Kemarin pada pertemuan ke-9 kita sudah mencoba mempelajari bersama tentang pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Dari Kementerian Perdagangan ada 14, kemudian dilengkapi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi 16 subsektor bidang usaha industri kreatif. Pada kesempatan ini kita ingin berbicara tentang manajemen yang kreatif. Apa nanti manajemen kreatif akan kita diskusikan bersama. Seperti biasa, sebelum kami memulai perkuliahan untuk membahas lebih mendalam tentang materi pokok bahasan yang kita bahas pada pertemuan ke-10 ini, seperti biasa kita sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pokok bahasan tentang manajemen yang kreatif. Adapun tujuan pembelajaran bab ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti dan memahami tantangan dan perubahan lingkungan. Kreativitas diakibatkan oleh berubahnya yang sangat cepat dan dinamis lingkungan yang ada. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti tentang dampak globalisasi dan teknologi informasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan prinsip manajemen. Nah, kita akan bicara tentang manajemen yang kreatif. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang manajemen kreatif. Itu rekan-rekanku mahasiswa semuanya terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari tentang bab pokok bahasan manajemen yang kreatif. Baik rekan-rekanku, untuk menyingkat waktu, menghemat waktu, kita masuk pada pembicaraan tentang materi pokok bahasan, yaitu tentang manajemen yang kreatif. Kalau bab-bab terdahulu, pertemuan-pertemuan terdahulu, kita membicarakan tentang bagaimana ekonomi kreatif, bagaimana ekonomi kreatif berbasis klaster, bagaimana pengembangan ekonomi lokal. Yang kemarin pertemuan 9 kita bicara tentang pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita bicara tentang manajemen kreatif. Sebelum kita berbicara lebih mendalam terkait dengan manajemen yang kreatif, saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk melihat situasi yang ada saat ini. Kira-kira apa?
menurut saudara terjadinya situasi kondisi saat ini terkait dengan manajemen, terkait dengan bisnis? Apa kira-kira pengaruh teknologi informasi dan globalisasi? Teknologi informasi sudah sedemikian cepat, sedemikian majunya, sehingga orang mengakses informasi dalam segala penjuru, setiap saat, setiap waktu, apapun yang dibutuhkan tersedia, yaitu informasi. Kemajuan teknologi informasi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga terjadinya globalisasi, di mana dunia menjadi satu. Informasi dari ujung timur dunia dapat diakses dengan mudah. Informasi dari ujung barat dunia dapat diakses dengan mudah. Informasi positif, informasi negatif, informasi hoax, informasi real, informasi benar, semua dapat diakses dengan cepat dan mudah. Nah, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ini menciptakan tatanan sosial yang baru dalam masyarakat. Sekarang dengan kemajuan teknologi ini, informasi orang beli es teh pun cukup dengan sambil tiduran. Orang mau beli kendaraan pun bisa melihat portofolionya dulu, baru kira-kira minat sesuai dengan keinginan, sesuai dengan dana yang tersedia, kita baru melihat. Orang mau rekreasi, cukup melihat portofolio destinasi-destinasi wisata. Orang mau makan, tinggal menenah segala macam. Nah, perubahan perilaku, perubahan tatanan sosial ini akan menciptakan perubahan lingkungan yang baru. Dalam dunia bisnis, perubahan perilaku konsumen akan merubah pola dalam bisnis itu. Jelas, pasti. Perubahan ini harus diantisipasi. Perubahan ini harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian. Agar apa? Agar kita dapat menangkap peluang yang ada. Karena perubahan itu selain menjadi tantangan juga ada peluang yang ada. Anda bisa melihat kalau Pak Jailani dulu waktu kuliah, kalau tidak naik ke angkutan umum, dia bawa kendaraan dari rumah. Kendaraan umum pun bisa nunggu dulu tripnya. Tapi sekarang rekan-rekan mahasiswa mau ujian buru-buru tinggal panggil Gojek. Perut lapar malam-malam malas keluar, tinggal panggil Gojek untuk berikan makan. Nah, perubahan-perubahan ini perlu diantisipasi dengan langkah-langkah penyesuaian yang dinamis. Agar apa? Agar organisasi dan bisnis tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, langkah-langkah manajemen sejak zaman Hanifail tahun 1800 sekian sana sampai sekarang prinsip manajemen seperti itu. Bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasi, bagaimana melakukan kegiatan dari perencanaan itu, bagaimana mengevaluasi atau memonitor kegiatan, sama, tetapi formatnya berbeda. Konteksnya sekarang harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan yang ada, perubahan perilaku masyarakat yang ada. Sama juga seperti kita kuliah saat ini. Kalau zaman Pak Jailani dulu kuliah harus duduk di kelas, tidak ada yang lain. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, kuliah bisa lewat hybrid, bisa lewat daring. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, contoh-contoh sebagai pembukaan ini ingin membuka wacana kita, membuka wawasan kita dalam rangka apa? Oh, kalau begitu perlu ada langkah-langkah positif, perlu ada langkah-langkah yang kreatif.
ada langkah-langkah yang inovatif dalam rangka apa? Dalam rangka mengelola organisasi dan perusahaan, organisasi dan bisnis. Untuk apa? Untuk agar sesuai dengan perubahan dinamika yang ada. Karena apa? Hakikatnya kemajuan teknologi informasi maupun globalisasi itu meskipun memberikan tantangan, memberikan kendala yang ada, sekaligus menjadikan peluang. Disinilah perlu langkah-langkah manajemen yang kreatif. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembukaan introduction ketika kita membicarakan tentang manajemen yang kreatif. Selain itu, langkah-langkah inovatif itu diperlukan dalam rangka melalui mengkreasi keadaan. Contoh, ketika orang mendirikan rumah makan. Rumah makan itu tidak hanya semata-mata untuk makan dengan pertimbangan haus dan lapar, tetapi bagaimana rumah makan itu bisa nyaman. Rumah makan itu aman dalam parkir kendaraan. Rumah makan itu tersedia tempat ibadah. Rumah makan itu ada tempat bermain anak-anak, karena bisa juga keluarga itu membawa anak-anak. Rumah makan itu ada sebuah tempat yang bisa untuk rapat, pertemuan, karena bisa juga yang masuk rumah makan itu tidak hanya orang pribadi tapi komunitas dan segala macam. Ini bentuk-bentuk dari pengelolaan manajemen yang kreatif. Kebetulan manajemen dan organisasi yang modern itu seperti apa? Sebelum kita bicara tentang manajemen yang kreatif, kita bicara manajemen yang kreatif tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi dan manajemen. Kalau saudara mempunyai usaha, saya yakin nih dari sekian mahasiswa ini ada yang mempunyai usaha bisnis. Itu yang saudara tangkap dari usaha saudara apa kira-kira? Kalau saudara sebagai owner, pemilik, apa kira-kira? Ada manajemen, ada pengelolaannya kan? Mengelola bagaimana usaha itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya saudara mengelola usaha rumah makan, bagaimana bahan bakunya tersedia lancar, bagaimana proses produksi masaknya berjalan dengan baik, penyajiannya sampai pada konsumen yang mau makan baik. Ini contoh pengelolaan hal manajemen. Pada sisi yang lain, saudara harus mengelola organisasi ini dengan baik. Meskipun saudara menjalankan dengan sendirinya, atau saudara menjalankan dengan teman, atau orang tua, atau pacar, atau yang lain, ada pihak-pihak yang terlibat di sini. Saya contohkan rumah makan tadi, ada yang dari masak, ada dari bahan baku, ada yang menyajikan. Nanti setelah disajikan, tempat atau piringnya dicuci dan segala macam. Ini bentuk-bentuk dari pengelolaan suatu organisasi. Nah, organisasi dan manajemen, apalagi dalam hal bisnis, akan selalu ada selama institusi organisasi bisnis itu ada. Apa kaitannya dengan organisasi dan manajemen? Organisasi sebagai suatu wadah, kelompok. Manajemen mengelola kelompok tersebut. Kalau saudara punya rumah makan, ada beberapa karyawan, berarti saudara harus menerapkan organisasi. Di mana organisasi adalah kumpulan dari beberapa orang untuk melakukan kerja bersama mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, dalam mengelola organisasi ini
perlu manajemen. Manajemen adalah kegiatan yang dimulai, kegiatan yang sistematis, diproses dalam mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi dan monitor. Dalam kegiatan usaha ini, manajemen modern, organisasi modern ini punya poin-poin yang perlu menjadi cermati kita bersama. Dari berbagai referensi, kita mendapatkan poin-poin organisasi dalam organisasi modern. Yang pertama, organisasi selalu dinamis dan ada dalam setiap aspek kehidupan manusia. Kalau di depan tadi Pak Jelani menyampaikan terkait dengan globalisasi, terkait dengan kemajuan teknologi informasi, organisasi selalu ada di dalamnya. Sehebat apapun teknologi, semaju apapun teknologi, globalisasi yang ada di dunia, berorganisasi selalu ada di sana. Senajan teknologi informatika semua sudah otomatis, semua sudah bahkan menggunakan AI, artificial intellectual, tapi pengorganisasian tetap dibutuhkan. Itu poin yang pertama. Jadi sebatas manusia itu masih hidup di dunia, masih punya peradaban, organisasi itu tetap dibutuhkan. Selalu dinamis. Yang kedua, manajemen akan selalu tumbuh dan dinamis mengikuti perkembangan organisasi. Nah, perkembangan organisasi akan mengikuti pertumbuhan teknologi, pertumbuhan globalisasi maupun perkembangan teknologi. Dia akan bergerak terus. Kalau organisasi tumbuh dinamis sesuai dengan peradaban kehidupan manusia, manajemen akan tumbuh dinamis mengikuti perkembangan organisasi. Dengan demikian, manajemen yang baik akan mendorong organisasi dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Artinya apa? Dinamika perubahan, dinamika organisasi tidak akan lepas dari peran manajemen di sana. Meskipun teknologi sudah maju dengan AI, semua sudah dijalankan, tetapi pengelolaan tetap masih ada. Dari 3 poin dalam organisasi modern ini, dengan demikian bahwa akan ada banyak persoalan-persoalan manajemen yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika yang ada. Prinsip-prinsip manajemen tetap relevan untuk perubahan lingkungan yang ada. Prinsip-prinsip manajemen sesuai diterapkan meskipun dengan globalisasi yang sedemikian maju dan pesatnya. Nah, dalam prinsip manajemen ada banyak kaitannya, tetapi kami coba mengambil 7 prinsip. Yang prinsip manajemen ini akan berkaitan dengan bagaimana nanti kita bicara tentang manajemen yang kreatif. Adapun 7 prinsip ini, yang pertama adalah pembagian tugas. Sekarang ini rekan-rekan mahasiswa tahu banyak organisasi pemerintah, organisasi perusahaan maupun organisasi kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan yang sebetulnya organisasi itu modern, tetapi dalam hal pembagian tugas terkadang hanya sebuah formalitas. Ini ditempatkan ini nggo patut-patut. Ini ditempatkan di sini nggo genep-genep, tapi hakikatnya adalah one man show. Ini untuk urusan-urusan perusahaan yang meskipun PT, meskipun CV, tapi didirikan dari perusahaan perorangan. Itu biasa. Yang kedua adalah prinsip wewenang. Secara umum, wewenang itu berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.
Tetapi terkadang jabatan itu organisasi modern saat ini ke praktek nyata wewenangnya tidak sesuai. Ada orang yang ditempatkan pada satu posisi tertentu, tetapi wewenangnya ambang. Yang ketiga adalah disiplin. Mesti harusnya semua disiplin pada aturan yang ada. Tetapi dalam praktek sekarang banyak organisasi-organisasi bisnis, apalagi organisasi keluarga begitu ya, perseorangan begitu, disiplin itu kayak pisau, ke bawahnya tajam, ke atasnya tumpul. Kalau ada karyawan yang telat, ada karyawan yang melakukan kekeliruan, kesalahan, secepatnya sanksi. Tetapi ketika ada pimpinan, pura-pura saya tidak tahu dan sebagainya. Yang keempat, kesatuan perintah. Organisasi yang modern termasuk prinsip dari Henry Fayol itu adalah kesatuan perintah itu penting. Agar apa? Jelas. Oh, kalau pimpinan memerintah A berarti sampai di tingkat manajemen menengah sampai kepada bawah harus A semua. Jangan A di atas A sampai di bawah D atau F gitu. Banyak kalau sudah melihat di organisasi pemerintahan, di organisasi sosial kemasyarakatan, bahkan organisasi perguruan tinggi yang notabene organisasi akademis pun seperti ini biasa. Dan kesatuan dalam pengarahan. Yang keenam, kompensasi yang fair. Ini mestinya organisasi yang modern itu ketika mendapat tugas tertentu ya juga sesuai dengan imbalan tertentu. Jangan tugasnya dituntut tapi imbalannya ditutup. Ini kan kacau. Dan yang ketujuh adalah kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Ini relatif. Nah, saya ingin mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan organisasi yang kreatif, saya mengambil 1 sampai 7. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi yang saya ambil adalah yang punya keterkaitan begitu. Saya ingin mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini semuanya baik. Bagus bagi suatu organisasi. Tetapi dalam praktek real saat ini kadang dimanipulasi. Ini banyak prakteknya. Yang notabene realitasnya ini adalah organisasi yang modern, organisasi yang high tech, teknologi tinggi. Tetapi dalam praktek prinsip-prinsip manajemen 1 sampai 7 ini kadang dimanipulir untuk kepentingan tertentu. Nah, dengan demikian melihat kondisi seperti ini di depan kami sampaikan, padahal lingkungan berubah dengan sangat cepat. Dengan demikian diperlukanlah manajemen yang kreatif. Mengapa diperlukan manajemen yang kreatif? Sekali lagi saya katakan, tantangan dan peluang yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan eksternal, globalisasi, teknologi informasi memerlukan manajemen yang kreatif. Manajemen kreatif diperlukan karena perubahan lingkungan yang dinamis dan cepat. Kalau kita hanya menekankan pada itu tadi, prinsip-prinsip tadi, sementara prinsip-prinsip ini sudah dimanipulir, sudah dieliminir untuk kepentingan tertentu, nah, manajemen kreatif dibutuhkan dalam rangka untuk perubahan lingkungan yang dinamis dan cepat. Perubahan lingkungan yang cepat juga diperlukan karena apa? Peluang dan tantangan yang ada. Berubah lingkungan, ada peluang di sana. Selain itu juga ada tantangan. Perubahan tantangan, perubahan lingkungan yang ada ini diakibatkan oleh apa? Selain juga oleh globalisasi, selain juga oleh kemajuan teknologi, juga kompetitor yang semakin ketat. Saya ingin tanya rekan-rekan mahasiswa, ada enggak sekarang tidak ada usaha yang tidak ada persaingan? Hampir semua ada persaingan.
Dan yang keempat, untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan sustainable-nya. Jangan sampai suatu organisasi dengan perubahan eksternal, lingkungan eksternal yang kuat akhirnya tidak mampu bertahan, tidak bisa eksis untuk menjaga keberlangsungannya. Dan tidak kalah pentingnya, manajemen yang kreatif diperlukan dalam rangka agar dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan yang ada. Persaingan sangat ketat, persaingan sangat kuat, kompetitor sangat kuat. Kalau kita tidak melakukan kreasi dan inovasi, kita akan kalah oleh keadaan. Beberapa pendekatan dalam manajemen kreatif, ini nanti saudara bisa membaca di buku-buku kajian ini. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan sistem. Kreativitas dan inovasi ini dilakukan dengan pendekatan sistem. Sistem yang ada dikelola secara kreatif. Nah, yang kedua adalah pendekatan kontingensi. Apa itu pendekatan kontingensi? Pendekatan kontingensi adalah pendekatan yang dengan melakukan pendekatan kelompok. Kontingen itu kan perwakilan kan. Oh, kalau sistem, misalnya kita punya satu kendaraan, baik sistem mesin mekanisnya harus dilihat secara mendalam. Tetapi kemudian bagian produksi kita ambil, bagian pemasaran, dan yang ketiga adalah manajemen kreatif dengan keterlibatan yang dinamis. Keterlibatan dinamis di sini adalah bagaimana tokoh-tokoh yang dianggap punya peran, yang dianggap punya kontribusi. Ini akan kita dekati dengan pendekatan yang kreatif. Itu rekan-rekanku untuk pendekatan pada pembahasan pada kali ini. Kita bicara tentang manajemen yang kreatif. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa manajemen kreatif dibutuhkan di era perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dinamis. Perubahan lingkungan itu diakibatkan oleh kemajuan teknologi maupun oleh globalisasi. Nah, kemajuan teknologi dan globalisasi akan menuntut kita untuk berpikir kreatif, melakukan langkah-langkah yang inovatif dalam rangka apa? Untuk mengelola peluang dan hambatan serta tantangan yang mungkin timbul. Manajemen kreatif akan selalu berubah dinamis dan rasional. Artinya apa? Sesuai dengan perubahan lingkungan, sesuai dengan perubahan zaman, sesuai dengan perubahan teknologi dan globalisasi. Manajemen kreatif akan selalu berubah dinamis, bergerak cepat menuju perbaikan. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Kita bicara tentang materi pokok bahasan tentang manajemen yang kreatif. Intinya adalah bahwa perubahan lingkungan yang dinamis, globalisasi, teknologi informasi akan merubah perilaku. Kalau perilaku berubah, otomatis organisasi dan bisnis berubah. Dengan demikian kita perlu langkah-langkah pengelolaan yang inovatif, yang kreatif, agar kita tetap eksis dan dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada organisasi. Demikian rekan-rekanku pembahasan pada kali ini. Seperti biasa untuk evaluasi dan bahan diskusi ini kami berikan sebuah soal. Yang pertama, berikan alasan saudara mengapa manajemen kreatif diperlukan. Diskusi. Yang kedua, berikan contoh manajemen kreatif di lingkungan saudara. Saya selalu mengajak lingkungan saudara agar saudara bisa berkolaborasi, berinteraksi dengan lingkungan sosial yang ada di tempat saudara. Demikian rekan-rekanku semuanya pembahasan untuk kali ini. Sebelum kami akhiri, kalau mungkin ada yang ditanyakan, silakan monggo kami beri waktu. Untuk yang aku mau tanya.
Ada? Kalau tidak ada, kami kira cukup untuk pembahasan pada kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan komitmen rekan-rekanku semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.